Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita semua umatnya yang senantiasa meneladani beliau. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bedah buku Sistem Ekonomi Sedekah. Kita sudah sampai di prinsip ekonomi riba yang kelima, ya, yaitu monopoli konglomerasi. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis riba, monopoli konglomerasi kemudian menjadi tujuannya, ya, menjadi tujuan. Bagaimana segelintir orang, ya, itu kemudian bisa memonopoli, menguasai aset-aset ekonomi, menguasai bisnis, menguasai transaksi, menguasai konsumen, dan bahkan seterusnya bisa menguasai negara, menguasai dunia kemudian. Ya? Nah ini monopoli. Kalau misalnya kita makan mie instan, ya, makan mie instan, maka terigu, bahan baku mie instan itu, kalau diimpor dan kemudian yang mengimpor itu hanya satu pihak saja, itu yang disebut dengan monopoli. Ya. Ada lagi oligopoli misalnya. Ya, oligopoli itu kalau monopoli satu pihak, kalau oligopoli beberapa pihak. Ya. Misalnya telepon seluler. Ya, penyedia telepon seluler ada beberapa brand misalnya A, B, C, D. Nah, si A, B, C, D ini kemudian bersepakat. Yuk kita tetapkan tarif seperti ini. Gitu ya. Tentu tarif yang sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, itu yang disebut dengan oligopoli. Ya. Nah, selanjutnya, monopoli itu adalah saudara, ya, atau dekat dengan konglomerasi, ya, dekat dengan konglomerasi. Jadi ketika sudah menguasai sebuah bidang, maka dikuasailah bidang-bidang yang lain atau bidang-bidang turunannya. Konglomerasi itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah konglomerasi vertikal, ya, atas bawah. Ini adalah konglomerasi yang adanya monopoli dari hulu sampai hilir, ya. Jadi misalnya ada orang yang punya sawah yang sangat luas, ya. Orang yang sama juga punya penggilingan padi yang sangat banyak, ya. Dia juga punya perusahaan distribusi dari berasnya. Dia juga kemudian misalnya punya toko-toko beras itu di seluruh tempat misalnya, maka jadilah itu konglomerasi vertikal, ya, dari hulu ke hilir dikuasai. Nah, ada lagi kemudian konglomerasi horizontal, ya. Kalau horizontal itu ke samping, jadi dia menguasai berbagai macam bidang bisnis, ya. Satu orang yang sama misalnya punya perusahaan media, punya perusahaan investasi, punya perusahaan properti, punya perusahaan pangan juga, ya, punya perusahaan rokok, punya perusahaan entertainment, punya perusahaan macam-macam kemudian, ya, dan itu kemudian menjadi konglomerasi. Kita menyebut orangnya disebut dengan konglomerat, yang tentu saja dia adalah orang yang sempat kita bahas, segelintir orang yang menguasai banyak sekali aset, ya, dan itu kemudian membuat dia makin kaya dari waktu ke waktu dengan sangat cepat. Dan ada banyak sekali orang, ya, yang hanya ditempatkan sebagai pekerja dan kemudian hanya mendapatkan UMR, ya. UMR itu apa? Upah minimum, ya. Nah, bagaimana kemudian si upah itu tetap dibuat minimum, ya, paling hanya setara dengan inflasi peningkatannya, misalnya, ya. Nah, maka kemudian banyak orang yang akibat dari konglomerasi monopoli ini hidupnya kemudian, ya, sehari-hari bekerja mendapatkan upah yang minimum itu tadi, bisa ngontrak rumah, bisa punya motor, bisa makan, sudah, ya. Bahkan mungkin tidak sampai untuk menjadi muzaki, ya, yang punya kekayaan minimal untuk bisa berzakat misalnya. Nah, ini sistemnya dibuat sehingga ada segelintir orang yang sangat kaya tadi, dan kemudian ada banyak orang yang dia hidupnya pas-pasan. Kalau kemudian ada kebijakan misalnya tadi, misalnya sekarang ada kebijakan tapera,
ya, tabungan perumahan rakyat. Itu ditolak. Kenapa? Karena pendapatan sudah minim gitu ya, dan kemudian dipotong-potong lagi. Nah ini membuat tidak enak dari banyak sekali orang kemudian. Nah, konglomerasi, monopoli itu adalah bagian dari keserakahan di dalam harta, dan itu adalah salah satu prinsip dari sistem ekonomi kapitalis ribawi. Nah, kita umat Islam ya, kita ini inginnya membangun sistem ekonomi sedekah. Kalau sistem ekonomi kapitalis riba itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kita. Nah, kalau kita umat Islam justru senangnya itu bukan hanya mengumpulkan harta, setelah itu kita jaga, tetapi mengumpulkan harta dan kita bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Ya, kita bisa berwakaf sebesar-besarnya. Kita bisa bantu orang yang kesulitan itu kemudian dengan sangat baik. Semoga bermanfaat. Saya Supardi, dan silahkan terus bantu program-program Baitul Mal Masjid Alumni IPB. Nomor rekeningnya ada di bawah sini. Mohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.